Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Kak, Ya, hari ini kita kedatangan praktisi ya, yang berkolaborasi bersama kita di mata kuliah Pengantar Bisnis Digital. Kita di sini kehadiran tamu Mas atau Pak Aji Batara Pekerti ya. Batara aja panggilnya nanti. Batara, oke. Pak atau Mas? Mas boleh, Kak boleh. Oke. Mas Batara, Om ya. Baik, Jangan Om dong. Mas Batara. Beliau aktif di sekolahmu, itu yang saya lihat ketika mengajukan proposal ya, praktisi mengajar. Jadi mungkin teman-teman juga perlu mengetahui bahwa kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya, yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, ini salah satunya adalah kegiatan praktisi mengajar, di mana untuk menghilangkan gap antara dunia kerja dengan kampus, praktisi diberikan sarana berkolaborasi melalui kegiatan praktisi mengajar, sehingga di kampus juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari dunia kerja ya, juga keahlian-keahlian tambahan sehingga bisa lebih siap nantinya di dalam dunia kerja nantinya. Baik, mungkin langsung saja saya serahkan ke Mas Batara untuk memulai kegiatan perkuliahan kita. Perlu diketahui juga mungkin Mas Batara sedikit info, di sini ada 2 kelas sebenarnya dari pendidikan bisnis, kemudian juga ada dari bahasa Jerman. Jadi di kegiatan kampus sekarang, dari luar prodi pun bisa mendaftar KRS ya, mendaftar perkuliahan mata kuliah di Fakultas Ekonomi lintas bidang gitu ya, lintas prodi. Nah, teman-teman bahasa Jerman di sini ada sekitar 30 orang, sisanya dari pendidikan bisnis, kira-kira seperti itu. Baik, saya persilakan Mas Batara. Oke, thank you Pak Yusuf. Aku grogi nih, udah lama. Biasanya ngajar di kampus sendiri, sekarang ke kampus orang. Tapi oke, kita share. Udah kelihatan belum ya share screen aku? Sudah terlihat. Oke, selamat pagi semuanya. Masih pagi lah ya, jam segini atau udah siang buat kalian. Jadi sebelum kenalan, aku mau ngasih tahu apa yang mau aku sampaikan di kolaborasi ini. Jadi karena tadi Mas Yusuf udah bilang bahwa aku dari sekolahmu, sebenarnya lebih ke learning content director, jadi aku yang spesialis bikin konten. Terus gimana sih nyambunginnya sama pelajaran kalian gitu di ekonomi atau di bisnis? Aku coba jelasin gimana sih digital content ini jadi sebuah bisnis gitu, jadi sebuah bisnis yang lumayan besar ya kalau kalian tahu gitu. Tapi karena aku dari edtech gitu, education technology, jadi mungkin perspektif aku agak menyempit ke bisnis edtech. Tapi kalau kalian mau nanya di luar edtech tentang konten konten kayak apa ya, kayak konten benar digital konten kayak OTT itu kayak Netflix video atau mungkin YouTube atau digital konten sebagai iklan gitu, sebagai agensi juga masih boleh nanya-nanya ke aku karena sebagai side hustle juga aku masih ngerjain itu gitu. Gitu. Oke, sebelum kenalan lagi, mungkin di pertemuan sekarang lebih banyak aku sharing, tapi mungkin ke depannya gitu pertemuan selanjutnya seperti yang di-request sama Pak Yusuf, kita bakal ada beberapa workshop kali ya, beneran kita ada ngerjain sesuatu bareng atau mungkin ngasih tips and tricks buat hard skill gitu, emang spesifik skill apa sih yang dibutuhin di dunia industri nanti. Oke, kenalan dulu. Jadi nama aku Batara Aji Pekerti, panggil Batara. Kalau di kampus sih manggilnya Bang ya, kalau aku ngajar di kampus. Tapi kalau kalian di UNJ aku bebasin sih mau manggil Pak atau Mas atau Kak gitu. Kalian tuh angkatan berapa ya berarti ya? Angkatan 2022, Pak. Baru masuk tahun kemarin berarti. Sekarang berarti semester Semester 1. semester 1 ya. Oke. Baru masuk banget ya berarti ya. Baru masuk kan. Oke, berarti emang belum tahu banyak apa-apa ya harusnya ya. Oke, aku gimana ya? Ntar aku pengen lihat chat kalian.
Sorry. Sebentar, aku mau buka chat dulu biar bisa mantau kalau ada yang nanya-nanya di chat. Cuman apa? Ntar kita lihat. Oh, gini caranya. Sip. Oke, jadi aku kerjaan utamanya lead of learning content director. Kerjanya ngapain? Kerjaan utamanya tuh kalau kalian tahu konten video pembelajaran yang mungkin kayak di Ruang Guru atau mungkin yang terkenal Ruang Guru Zenius, kita ada video-video tentang konten pembelajaran. Itu aku ngedirect end-to-end gitu dari ide, dari gimana sih tujuan pembelajaran itu kita kemas secara fun, secara kontekstual gitu, pokoknya secara konsep-konsep yang ada di sekolahmu, secara brand kita kayak gimana itu bisa ngebantu target audience buat lebih memahami materi, tapi lebih dari itu lebih memiliki kompetensi lagi. Jadi kerjaan utamanya adalah bikin learning konten, baik itu video, games, infografik, atau mungkin interaktif games juga bikin sih, kayak AR, VR gitu juga kita bikin beberapa. Terus virtual tour, live streaming, itu aku ngedirect hampir semua yang sekolah mau bikin ya, karena aku lead-nya gitu. Jadi teman ada di bawah aku konten director yang lain, tapi kurang lebih aku nge-supervisi mereka semua. Sebagai side hustle gitu, aku tetap nulis skrip gitu buat sinetron sama buat FTV, kebanyakan buat MSC Picture. Kalau mau lihat judul-judulnya apa bisa lihat LinkedIn aku aja. Sama aku masih ngajar jadi asisten dosen di IKJ buat mata kuliah script writing, juga sastra dan film gitu. Jadi masih mati ya, sorry. Telepon aku mati lagi. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Iya. Kalau gini suara aku masuk nggak ya? Masuk. Tapi jelas nggak? Lebih jelas Agak yang untuk tadi sebenarnya. Oke, ini masih pakai speaker ini. Cek masih ini, masih kurang jelas. Kurang jelas ya. Sorry ya, aku lupa ngecas tadi meeting dari pagi. Jadi baterainya habis, jadi mungkin aku pakai speaker laptop aja. Tapi suaraku cukup kedengeran nggak ya? Boleh. Ya, kalau ini lebih Kedengeran, jelas. Pak. Boleh. Terdengar, Pak. Apa suaraku nggak mas? Boleh. Kalau aku nggak bisa dengar suara kalian. Oh, belum bisa dengar. Suaranya jelas? Suara Iya, kalian? jelas. Oke, masuk. Masuk ya. Oke. Oke gitu. Jadi tadi sampai side hustle, gitu aku masih ngajar di IKJ juga. Terus education background-nya aku emang peminatannya tulisan skenario. Jadi emang dari awal emang udah bergelut dunia konten ya, baik itu konten film, iklan segala macam, dari kampus udah ngerjain segala macam. Terus S2 ongoing sih, lagi mau S2, doain aja. Terus kalau mau kontak sih aku prefer di Telegram atau di email gitu. Soalnya kalau di WhatsApp aku tuh udah penuh banget sama segala macam hal, takutnya malah kelelep atau nggak kebales gitu. Jadi better kalau di Telegram atau email tuh aku fokus buat ngurusin yang bukan personal life gitu, emang kampus atau kantor gitu segala macam. Itu dulu kenalan dari aku, pengen kenalan sama kalian sih sebenarnya. Aku tadi kaget sih Pak Yusuf, ada yang dari prodi bahasa Jerman. Itu aku nggak tahu. Kalian berarti yang dari prodi bahasa Jerman ikut ke sini emang lintas jurusan aja, pengen belajar di dalam bisnis gitu ya berarti Pak Yusuf ya? Atau emang harus belajar juga gitu, atau pilihan? Tahu saya di bahasa Jerman ada mata kuliah ini ya, mata kuliah wajib pengantar bisnis. Ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa. Gimana, Mi? Izin menjawab Pak. Ini pilihan Pak. Silakan. Jadi untuk Oh, program pilihan. yang baru itu yang MBKM. Jadi kita ada pilihan boleh tetap di prodi
atau mengambil beberapa mata kuliah di Fakultas Ekonomi. Begitu kira-kira, Mas. Oke. Sip. Nah, berarti 2002 semester 1. Oke. Kayaknya aku pengen nanya nih, kalian udah belajar apa aja soal bisnis, cuman nanti sambil jalan aja ya. Tapi gini, rules-nya gitu di kelas aku sebenarnya bukan rules sih, lebih ke aku berharap gitu kalian aktif gitu, karena aku bakal banyak lempar pertanyaan kayak tadi gitu. Boleh langsung boleh langsung jawab via chat ataupun via open mic gitu. Kalau mau jawab atau komentar boleh langsung aja kayak tadi Ami, atau kalau mau formal boleh resen dulu gitu semua suara. Tapi kalau chat aku mantau terus isi chat ya. Jadi kalau kalian nggak bisa open mic, boleh chat aja langsung. Terus disclaimer dulu, aku nggak bisa show. Tadi aku udah minta izin sih ke kantor, boleh nggak sih share market size terus revenue gitu, biar kalian kebayang gitu bahwa itu sebesar apa. Cuman dari kantor nggak ngebolehin aku share gitu karena itu konfidensial. Jadi aku mungkin bakal ngasih tahu ini besarnya ini paling besar, ini paling kecil, tapi nggak bisa ngasih konkret sebesar apa gitu si market size-nya atau si revenue gitu, atau uang yang berputar di bisnis ini tuh aku nggak bisa ngasih konkretnya gitu. Mungkin kalian bakal tahu nanti kalau udah terjun ke dunia industri. Terus slide aku buat cuma dikit gitu, jadi buat ngisi 60 menit nih, aku harap sih kita banyak diskusi aja gitu ya teman-teman. Oke, mohon bantuannya ya Pak Yusuf juga ya. Siap. Oke. Next. Oke, masuk ke digital content. Sebenarnya ada banyak ya bisnis digital content. Cuman yang emang aku kerjakan gitu ada dua jenis gitu. Jadi digital content sebagai produk, jadi emang sebagai produk itu sendiri yang dijual gitu. Sama ada digital content sebagai marketing strategi. Jadi kalau marketing strategi itu ya produknya bukan kontennya. Jadi produknya misalnya misalnya produknya Mobile Legend gitu, games. Kita bikin konten buat ngiklanin si Mobile Legend gitu, biar orang main Mobile Legend. Tapi itu pun bisnis yang besar gitu buat konten dalam marketing strategi gitu. Jadi ada dua business opportunity buat konten kreator, atau mungkin nggak harus konten kreator ya, buat businessman juga mungkin bisa ngelihat peluang bahwa gue butuh konten buat ini gitu, buat jadi produk. Jadi buat produk tadi si audiens tadi si audiens tuh kerasain langsung kayak aku bikin learning content gitu. Jadi emang audiens beli untuk nonton konten aku gitu kan, untuk nonton konten pembelajaran, atau untuk nonton film gitu, atau untuk lihat musik video, atau mungkin sekedar buat share buat meme gitu. Ada juga sih meme, ada meme itu ada yang dijual juga gitu. Kalau kalian lihat industrinya, ada beberapa platform yang emang jualan meme aja buat dipakai buat fun gitu, atau juga buat marketing strategi gitu. Nah, aku pengen tahu sih, aku pengen tahu kalian tuh, ini kan cuma sedikit yang aku share ya. Kalian tahu nggak nih yang lain digital content selain produk, selain learning content, film, musik video, atau meme gitu, atau kalian ada yang masih kurang clear ini masuknya apa ya gitu, produk atau marketing strategi gitu. Boleh boleh bersuara nanti teman-teman. Boleh di chat atau bersuara juga nggak apa-apa. Boleh, Sauki? Aku mau halo, ada suaranya nggak? Ada. Oh ya, aku mau nanya soal, saya kan masuk industri label musik ya, jadi mau niatnya. Oh, mau, oke, udah. Niatnya kan mau ngejual kayak apa buat nge-publish musik. Nah, kan di situ kan ada yang namanya royalty ya. Royalty. Nah, itu royalty itu masuknya ke marketing strategi atau produk, soalnya karena kita dapat royalty, kita mendapatkan royalty kan itu kan dari ads juga ya. Kita dari label musik itu kan mengiklankan kita, sedangkan royalty juga bisa dapat karena ads juga, karena iklan juga gitu. Jadi itu masuknya marketing strategi atau produk. Oke, thank you Sauki. Jadi yang kita lihat adalah tujuan kontennya itu sendiri gitu, bukan gimana cuan itu didapat. Jadi kalau kamu jadi bikin label musik, atau mungkin berarti produknya ya musik itu sendiri kan. Jadi kontennya konten musik atau musik video itu masuknya ke produk gitu. Sementara semua royalti itu karena
ya orang benar-benar dengerin konten kamu kan, mau itu dari ads atau apa. Tapi bisa juga nih mungkin musik yang emang buat ads gitu. Kalau kalian tahu apa ya, Bakso Aci Akang gitu, tahu nggak tuh lagu? Itu kan emang sebenarnya dia bikin musik buat ads gitu, buat campaign atau mungkin yang paling baru kalian tahu nggak ads-nya Indosat, tahu nggak sih yang buat kemerdekaan kemarin, ada yang tahu nggak? Oh takutnya referensinya beda nih. Kalau Bakso Aci Akang gue yakin kalian tahu ya. Tahu kan? Nggak tahu? Tahu nggak sih? Nggak tahu ya? Itu kayak kalau misalkan kayak lagu-lagu buat iklan itu dinamainnya apa ya? Lupa saya. Iya, pokoknya lagu-lagu yang emang buat iklan gitu, emang dibikin orang nggak ngedengerin lagu itu karena pengen ngedengerin lagu itu gitu, tapi ya orang ngedengerin itu sebagai iklan gitu. Jadi marketing strategi itu harga, jingle buat iklan gitu, maksudnya marketing strategi karena orang ngedengerin bukan karena pengen dengerin lagunya, tapi ya orang kayak dipaksa dengerin biar terus udah dengerin terngiang-ngiang gitu, catchy, dan pengen beli produknya gitu. Jadi tujuannya yang beda. Mungkin tadi ada yang jawab juga gitu, e-book iya gitu, e-book juga iya, mau itu storybook buat anak-anak atau buat adult level gitu juga masih masuk ke konten yang bisa diproduce buat jadi produk gitu. Animasi jelas ya, masuk ke film, luarin konten juga ada yang animasi. Terus jingle tadi udah dibilangin. Terus buat marketing strategi mungkin ada yang tahu nggak nih? Apalagi sih selain ads, campaign atau branding konten, atau kalian nggak tahu nih bedanya ads, campaign, sama branding konten? Tahu nggak bedanya? Atau mungkin ada yang tahu, boleh bilang tahu, kalau nggak tahu boleh bilang nggak tahu biar aku jelasin. Saya Pak, Boleh dikit ya? izin menjelaskan sedikit perbedaan antara ads, campaign, dan branding content. Kalau ads itu berkaitan dengan memasarkan suatu produk melalui iklan. Nah, sedangkan campaign-nya itu adalah campaign-nya itu produk yang dipasarkan. Jadi kayak membuat iklan ads. Nah, iklannya itu yang disebut campaign gitu. Nah, terus kalau branding konten itu berkaitan dengan hal-hal yang menjadi value dari konten tersebut, gitu Pak. Oke ya, kurang lebih kayak gitu Diki mungkin karena iya, jadi ads itu emang lebih ke direct selling-nya gitu, emang target audience lebih ke direct selling-nya, biasanya ada call to action-nya. Kalau campaign itu bagian besar dari semua iklan, jadi ada ads yang emang direct, ada ads yang soft selling, ada yang apa, dia emang bagian besarnya. Sama branding content itu value-nya gitu, benar. Jadi emang kita mau nyampaikan value, bukan value produk khusus, tapi biasanya value sebuah brand gitu, atau value sebuah nama, atau value sebuah tokoh gitu. Jadi emang dia produknya nggak clear apa, tapi dia ngebangun brand atas mereknya itu sendiri gitu. Nah, bedanya apa? Ada yang mau ini dulu nggak nih sebelum aku cerita-cerita? Ada yang mau jawab dulu nggak nih? Kira-kira bedanya apa sih? Selain dari target audiensnya gitu. Ada yang mau jawab dulu? Nggak ada? Oke, bedanya sebenarnya yang paling besar adalah revenue-nya. Gitu. Kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin revenue ya. Jadi revenue itu gedean mana sih di produk sama marketing strategi gitu. Untuk perusahaan itu udah jelas revenue-nya, kita dapat uang dari jualan produk dan kita bakar uang gitu untuk marketing strategi gitu kan. Kalau kita dari perusahaan, misalnya perusahaan apa ya? Misalnya perusahaan aku lah, sekolahmu gitu. Sekolahmu kan kita bikin learning content, bikin course gitu, bikin segala macam. Itu kita dapat uang dari sana dan kita bakar uangnya bikin konten buat marketing strategi gitu. Karena kita sebagai perusahaan yang jualan produk. Tapi ada juga perusahaan yang emang jualan produknya adalah ads. Itu kalau kalian tahu agensi gitu kan, mungkin tadi Shauki gitu bilang bahwa dia bikin label musik juga mungkin dia kan bikin konten sebagai produk. Itu tuh saat mereka bikin konten untuk dijual gitu, misalnya apa ya, misalnya aku deh gitu, aku bikin skrip film atau bikin skrip web series, itu harganya sekian.
Terus kalau buat script iklan harganya sekian itu pendapatan sebagai content creator itu sangat-sangat jauh lebih besar buat marketing strategi gitu. Jadi kalau apa ya, kalau seniman-seniman itu tuh kadang-kadang bilangnya bahwa aku bakal idealis dibikin produk, gitu, dibikin film, bikin web series, tapi aku cari uangnya lewat iklan, gitu, lewat bikin konten iklan, ngegarap, karena itu uangnya lebih banyak di sana, gitu. Terus samanya apa, gitu, sebagai content creator dulu, ya, sebagai content creator itu kita sama-sama harus tahu target audiensnya apa, gitu. Jadi sebagai produk kita nggak boleh bikin kalau kita ngomongin bisnis ya, jangan ngomongin sebagai seniman gitu. Kalau kita ngomongin bisnis, kita harus tahu siapa yang nonton konten kita, mereka sukanya apa, mereka arahnya apa kesulitan-kesulitan, problem-problem yang mereka alami gitu. Apakah konten kita bisa menjadi solusi gitu. Emang kalau misalnya problemnya adalah mereka butuh hiburan, ya berarti konten kita hiburan, atau mungkin kalau di aku sendiri gitu di Edtech, solusinya adalah mereka nggak menguasai kompetensi tertentu, solusinya adalah gue bikinin konten buat mereka tonton dan akhirnya bisa punya kompetensi itu gitu. Terus sama halnya dengan marketing, terus itu tuh nggak boleh terlalu general gitu karena kontekstual, target itu sebisa mungkin kalau di bisnis ya se-niche mungkin sih kalau yang aku pelajari dari pengalaman aku gitu. Jadi semakin niche konten kamu, itu semakin dekat sama audiens, dan audiens itu kemungkinannya bakal lebih kemakan lah gitu sama konten kamu, baik itu sebagai produk ataupun sebagai marketing. Jadi kalau kalian nanti mungkin belajar sama Pak Yusuf, nanti belajar marketing 4P gitu, terus belajar funneling gitu, itu tuh gimana ngerucutin target audiens sampai beli produk kita kan, gitu dulu. Sampai sini dulu, ada yang mau nanya-nanya? Belum? Oke, kita next. Oke, kita deep down ke Edtech gitu. Sebenarnya aku nggak tahu nih, kalian tuh angkatan 2022. Aku pengen nanya sih, kalian ada yang pernah ikut atau beli produk education teknologi nggak gitu? Bimbel, kursus gitu, kursus online atau offline juga nggak apa-apa, atau apa, ada yang pernah nggak nih? Aku pengen tahu sih pengetahuan kalian soal education teknologi ini kayak gimana. Pernah, Kak. Satu-satu dari paling atas. Abdullah Ishak, gimana Abdullah Ishak, pernah ikutan apa gitu? Untuk education teknologi atau bimbel online, aku waktu belajar UTBK itu mengikuti Ruang Guru dan Zenius gitu, pembelajaran online dari bimbel gitu. Jadi emang buat UTBK aja ya, atau ada yang lain? UTBK doang? Enggak Kak, buat sekolah juga waktu sekolah, iya. Oh, buat sekolahnya ya, buat mata pelajaran biasa gitu ya. Saya berarti emang lebih ke pelajaran sekolah. Oke. Nadifa, Dian, Maisyarah, ada yang beda nggak? Kalian bukan ikut UTBK atau bimbel buat pelajaran mapel, tapi misalnya ikut kursus melukis gitu, online course, atau ikut apa gitu. Oh, aku sama kayak Abdul, Kak. Kalau Dian, Maisyarah? Sama Kak, saya ambil di Genius. Ya, sama Kak. Cuman saya sempat ikut English Club, tapi cuma sebentar. Oke. Nah, aku pengen tahu sih, kalian tahu nggak sih produknya education teknologi itu apa aja gitu? Selain tadi kan ada ya kursus UTBK gitu, persiapan UTBK, terus kursus-kursus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik gitu ya, lebih ke IPA atau IPS gitu. Tahu nggak yang selain itu ada produk apa lagi sih? Mungkin kalau yang pernah aku dengar ada Kak, namanya Cakap buat belajar bahasa Inggris gitu. Oh iya, tapi itu masih masuknya ke kursus ya, jadi emang buat belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Gitu. Ada tahu lagi? Pengetahuan saya sih kayak berbayar gitu ya, bootcamp berbayar kayak digital marketing atau misalkan buat analisis data. Jadi kalau misalkan kita ikut pelatihan tersebut, kursus di digital marketing atau misalkan kursus di analisis data, kita jadi punya license, punya sertifikat yang nanti berguna buat dunia kerja kita gitu sih Kak.
Oke, oke. Dia emang certification adalah outputnya ya, gitu. Jadi punya lisensi atau punya sertifikat. Atau mungkin malah job matching gitu ya. Mungkin kayak Binar atau Revoyu gitu. Kalau kalian lihat tuh kayak udah guaranteed gitu loh. Kalau kalian ikut kursus ini udah pasti kerja gitu kan. Dia jualnya gitu kan ya. Dan guaranteed gitu kalau nggak dapat kerja bisa uang kembali atau segala macam dan harganya mahal gitu kan. Itu juga salah satu produk dari AdSense gitu. Ada lagi yang tahu yang lain? Oke, belum. Tapi kalian tahu istilah B2C, B2B, B2B2C? Belum ya? Pak Yusuf emang belum belajar ya? Oh, Kak Selomita tahu? Selomita tahu? Tahu Pak, B2C itu business to customer. Jadi bisnisnya langsung ke pelanggannya, ke konsumennya gitu. Terus? Ya, contoh-contohnya kayak gitu tadi Pak, kayak Traveloka yang bisnisnya langsung bisa diakses sama konsumennya gitu. Kalau B2B? Bisnis to bisnis. Ada contohnya? Lupa Pak. Kalau B2B2C? Lupa juga Pak. Oke. Sip. Oke, aku mau tanya satu ya. Jadi kalau B2C mungkin ini yang paling dekat sama kalian ya. Karena kalian kan mungkin customer gitu sebagai perseorangan gitu ya. Jadi kalau edtech itu kebanyakan produknya adalah kursus gitu. Baik tadi kursus digital marketing gitu emang keprofesian atau K-12 gitu. K-12 itu berarti pelajaran sekolah dari PAUD sampai SMA. Atau mungkin di luar sekolah kayak ekstrakurikuler gitu kayak kursus ngelukis, public speaking kayak gitu kan. Pokoknya dia biasanya jualan B2C-nya adalah kursus dan itu mungkin yang paling kalian kenal gitu. Nah, bisnis modelnya gimana sih? Bisnis model yang paling banyak di bootcamp. Ya, kursus sama bootcamp itu sama sih, Ridwan. Jadi kalau bootcamp itu adalah bagian dari kursus di mana waktunya gitu, time frame-nya itu sangat-sangat singkat dan lebih fokus gitu. Jadi lebih ada tugasnya, ada apa, dan itu biasanya benar-benar fokus gitu. Ada outputnya, ada targetnya. Beda sama kursus biasa gitu. Biasanya kalau kursus biasa tuh kompetensinya itu diatur sama diri kita sendiri yang ikutan kursus. Apakah kita mau nyelesain itu kapan, kita mau ngerjain tugasnya kapan, itu biasanya kursus-kursus biasa lebih fleksibel. Tapi kalau bootcamp tuh beneran ada waktunya gitu, kayak lebih intensif lah. Kalau kalian mungkin UTBK itu hitungannya bootcamp karena intensif banget gitu. Hari ini ada tryout, hari ini apa gitu. Jadi itu salah satu jenis kursus gitu, Ridwan. Nah, secara bisnis model gimana sih kursus ini dapat cuan? Ya kan sesimpel itu ya orang beli kursus gitu. Cuman di education technology kalau kalian tahu gitu marketnya itu belum sebesar itu gitu. Spending orang untuk upskilling dirinya gitu, buat upskilling dirinya sendiri selain di level SMP SMA yang emang udah clear gitu karena mereka butuh bimbel, tapi sekarang juga nanti aku ceritain bahwa trennya udah berganti. Itu tuh rata-rata spendingnya tuh cuma di angka 100.000 sampai 500.000 per bulan itu buat spending kursus. Jadi kalau dibilang gede itu nggak gede-gede amat gitu dibanding sama spending e-commerce lain gitu, spending orang belanja baju, belanja produk kesehatan itu bisa di 2 juta 3 juta per bulan gitu. Tapi buat kursus emang di Indonesia marketnya belum sebesar itu. Tapi kalau di luar negeri trennya udah membaik ya, jadi udah makin gede gitu. Nah, makanya secara bisnis model itu ada yang namanya premium gitu, di mana kita ngasih misalnya kita ngasih pelatihan digital marketing introduction gitu, introduction-nya itu kita free gitu. Tapi kalau mau masuk ke level 1 gitu, mulai belajar teori design thinking gitu misalnya,
itu kita harus bayar gitu buat advance level, atau semuanya free gitu, semuanya free tapi nggak ada live class, tapi banyak iklan-iklan masuk lah. Kalau kalian tahu YouTube atau Spotify gitu, banyaknya kayak gitu ya. Jadi bahwa dia free tapi banyak iklan masuk, jadi kita dapat uangnya dari iklan, bukan dari orang yang bayar kursusnya. Tapi kalau orang bayar kursusnya, dia nggak akan ketemu iklan. Atau yang kedua adalah free trial. Mungkin kalian juga sering dengar ya, ini buat jadi dapat free trial dulu 30 hari. Jadi biasanya ini yang subscription ya, kayak Ruang Guru tuh subscription tuh. Model, jadi sekali subscribe dia bisa buka konten, beribu-ribu konten, bisa milih mau yang mana gitu. Jadi kalau premium biasanya per paket ya, khusus digital marketing beli satu kursus, terus UI UX beli satu kursus. Tapi kalau subscription biasanya sekali subscribe itu bisa buka semua kursus gitu, kayak masterclass kalau kalian tahu, atau dari Ruang Guru Skill Academy dia premium, Ruang Guru Zenius yang buat K-12 dia free trial sama subscription gitu, jadi dapat cuannya dari orang subscribe setahun, 2 tahun, bulanan gitu, kayak gitu. Nah, kita lanjut dulu B2B-nya gitu. Nah, B2B itu tadi kita jualan itu ke bisnis lagi. Jadi kalau perusahaan dia jual langsung ke perusahaan lainnya. Kalau di edtech gimana sih biasanya yang dijual ke perusahaan lainnya? Biasanya yang dijual itu sebenarnya paling umum adalah learning management system, kayak Google Classroom gitu. Kalau kalian tahu, aku nggak tahu nih di UNJ pakai Divani mau ngomong dulu? Masih mau nanya B2C gitu, takutnya biar nggak kelewat atau ke pencet? Pintu pencet kali ya. Oke, aku bantu ini ya, lower hand ya, Divani. Oke, udah. Oke, jadi kalau kalian tahu learning management system, aku nggak tahu nih, UNJ itu pakai learning management system nggak Pak Yusuf? Pakai. Pakai. Bikin sendiri atau vendor? Ada yang vendor, ada yang bikin sendiri. Jadi ada mungkin karena masih adaptasi ya. Jadi di awal-awal itu ada beberapa fakultas, ada universitas, ada kita pakai Classroom juga kira-kira gitu. Oke, ya. Jadi biasanya kita jualannya adalah learning management system. Kalau sekolahmu ada juga, kita jualan LMS. Kalau Ruang Guru juga ada, dia ruang kelas. Tapi paling terkenal kayaknya Indonesia Google Classroom ya, kali yang free gitu kan. Terus mungkin ada apa ya, kalau di IKJ itu dia pakai Edu apa gitu, aku juga lupa. Jadi dia jualan gimana sebagai education technology, kita jualannya jualan platformnya gitu, jualan aplikasinya, jualan softwarenya, di mana kampus biasanya atau lembaga pendidikan, baik kampus ataupun kantor gitu, biasanya HR kan dia punya bagian ini ya, person gitu, jadi bagian yang upskilling employee-nya gitu. Jadi mereka biasanya pakai learning management system buat ngedata progres tiap anak tuh nilainya gimana, terus bisa dapat pelajaran apa hari ini, minggu depan dapat apa, kurikulum keseluruhan setahun gimana. Jadi yang awalnya ngelola itu tuh harus manual gitu kalau zaman dulu, kalau sekarang tuh bisnis LMS ini tuh masih jadi bisnis kalau di Indonesia ya, masih jadi bisnis yang belum punya top of mind. Top of mind-nya masih pegang Google Classroom gitu. Mungkin kalau ada kursus, kita udah punya top of mind ya, kayak Zenius, Ruang Guru tuh udah punya top of mind-nya gitu, udah punya leader-nya. Tapi kalau di learning management system, ini masih market yang abu-abu banget gitu. Jadi emang kalau pemerintahan ya gimana bisa dapatin ngelobi kampusnya, karena dia masih kalau di kampus juga masih nggak terpusat direktorat kan ya Pak Yusuf, jadi fakultas bisa punya yang beda gitu. Di sekolahan juga nggak terpusat di gubernur gitu, bisa aja tiap sekolah punya LMS yang beda gitu, karena ini masih jadi market yang semuanya rebutan gitu dan belum ada top mind-nya. Itu buat learning management system. Yang kedua adalah marketplace. Beberapa edtech, kalau di ini aku nggak tahu ya dia ada marketplace-nya atau enggak, tapi kalau di marketplace tuh kayak kalian bayangin e-commerce gitu, jadi sebuah platform di mana berbagai kursus bisa masuk ke situ gitu. Jadi kalau kalian tahu
prakerja gitu, tahu nggak sih prakerja? Jadi ada namanya lembaga pelatihan, jadi emang yang nyidain kursusnya, sama ada lembaga platform, jadi aku lupa namanya apa. Pokoknya kayak Tokopedia pun, Bukalapak pun jadi marketplace, jadi orang bisa beli kursus di sana gitu. Kalau di luar negeri yang top of mind-nya itu Udemy gitu, kalau kalian tahu. Jadi semua lembaga atau perseorangan bahkan di Udemy dia bisa upload kursusnya, orang bisa beli. Di Skill Academy juga sama gitu, tapi Skill Academy dia lebih banyak in-house produknya. Yang paling banyak di Indonesia tuh dia apa ya, ke marketplace dia di rumah siap kerja gitu, jadi buat prakerja gitu. Nah, sekolahmu sendiri dia juga marketplace, cuman dia curated gitu, jadi nggak semua orang bisa masuk nyediain kursus. Jadi kalau mau nyediain kursus harus apply dulu ke partnership kita, mau terus ceritain apakah kita sejalan gitu visi misinya sekolahmu sama kursnya itu, baru kalau sejalan baru bisa buka kelas di kita dan kita bantu jualin gitu. Jadi B2B itu ini top of ini ya, top of marketplace. Sebenarnya ada banyak B2B lagi gitu, kayak misalnya kita bantuin apa ya, jadi LMS tapi nggak full LMS-nya, kita kayak cuma bantuin payment-nya doang gitu, bantuin gimana sekolah gitu ngatur pembayaran gitu, atau mungkin cuman apa ya, cuman Zoom-nya doang nih, Zoom meeting-nya doang nih. Jadi kan Indonesia juga kalau kalian tahu dia Telkomsel tuh adtech-nya Telkomsel tuh ngeluarin kayak Zoom gini lagi gitu. Jadi buat live streaming-nya gitu, buat live class-nya gitu juga ada nyediain gitu, biar nggak pakai Zoom gitu, katanya datanya lebih aman segala macam. Ada banyak, tapi sebenarnya yang paling besar marketnya ada di marketplace sama LMS gitu. Nah, aku maju dulu ya, baru ntar nanya-nanya setelah saya gitu. Oh, sama ada job matching ketinggalan. Sama ada job matching gitu. Tadi mungkin tadi Selomita udah ngasih, bukan Selo ya, tadi siapa ya? Kayak Indria udah ngasih tahu kalau bisa dapat certification gitu ya, Indria. Nah, beberapa edtech gitu kayak Revoyo atau Binar, selain dapat uang dari customer langsung gitu, dari ikut kursusnya, dia juga dapat dari perusahaan yang hire orang yang ikut kursus dia. Jadi kayak kan kalian tahu ya bahwa digital atau enggak orang-orang yang kerja di bidang teknologi di Indonesia itu tuh masih defisit gitu, masih terlalu sedikit. Jadi banyak perusahaan yang susah banget nih nyari orang yang bisa, misalnya nyari UX designer tuh susah banget nih yang kompeten gitu. Banyaknya ya bisa doang tapi nggak kompeten gitu. Nah, jadi beberapa education teknologi dia kayak ngerekomendasiin ke perusahaan bahwa nih gue punya nih lulusan dari gue. Aku gue lu nggak apa-apa ya Pak Yusuf. sorry nggak apa-apa ya Pak Yusuf, sekali ini sekali gue karena biasa gitu juga. Misalnya ini lulusan dari aku gitu, yang kerja di kamu, tapi kalau kamu terima dia, kamu kasih aku misalnya 2-5% dari gaji pertamanya dia, atau mungkin biasanya lebih gede sih, biasanya 2 atau 3 kali gaji per orang gitu, 2 kali 3 gaji per bulan per orang. Jadi kayak jualan, kayak job matching, jadi jualan manusianya gitu, yang udah ikut kursus kita jual ke perusahaan. Jadi kita dapat uangnya double ya, dari orang yang ikut kursus sama dari perusahaannya. Ada juga beberapa edutech yang ngasih beasiswa, jadi emang orangnya nggak usah bayar kursus, tapi nanti waktu udah terima kerja ada potongan gaji atau segala macam buat si education teknologinya gitu. Jadi B2B itu ke situ gitu. Terus kalau buat B2B2C, jadi tadi mungkin Solmita masih belum tahu ya, lupa aja kalau B2B2C itu adalah produk kita itu buat customer langsung, buat target audience gitu. Tapi yang bayar itu perusahaan. Misalnya kayak kursus gitu. Misalnya sekolahmu jualan apa ya, kursus bahasa Inggris ke SMA negeri X gitu. Kan yang ikutan tuh murid-muridnya ya gitu, tapi yang bayar adalah komitenya gitu. Jadi itu adalah bisnis yang buat ngatasin tadi yang aku bilang bahwa
pengeluaran orang di Indonesia untuk ikut upskilling itu kecil ya, masih di bawah 500.000 per bulan, tapi pengeluaran perusahaan untuk itu cukup besar gitu. Jadi gimana caranya biar edutech itu bisa penetrasi perusahaan, baik itu institusi pendidikan atau perusahaan itu bisa sebagai employee upskilling gitu. Jadi misalnya ada perusahaan Unilever gitu bilang bahwa mereka pengen upskilling staff-staffnya biar punya kemampuan content creating gitu, itu bisa education technology bisa langsung jualan. Nah, oke, gue bakal bikinin kursus content creating buat staff-staffnya, harganya sekian buat berapa peserta gitu. Jadi kita jualannya ke perusahaan, tapi yang nikmatin adalah customer langsung gitu, atau CSR gitu. Ini CSR juga banyak ya, kayak mungkin pemerintah juga ada kayak Merdeka Belajar tuh beberapa atau prakerja gitu kan. Prakerja itu kan kita kursus dinikmatin sama audiensnya, sama masyarakat, tapi yang bayarin pemerintah gitu. Jadi atau mungkin kalau di sekolahmu kita ada kerjasama sama Persija gitu, atau sama Gojek gitu, biar anak-anak pemain Persija itu bisa kursus di kita. Jadi yang bayarin Persijanya, terus tapi yang nikmatin ya anak-anak pemain Persijanya. Atau Gojek juga sama ya, jadi anak-anak mitra Gojek itu, tukang ojek itu, ojol-ojol itu anak-anaknya bisa ikut kursus di sekolahmu, tapi yang bayarin Gojeknya gitu. Jadi lebih ke uangnya masuknya dari mana gitu. Nah, spesial yang mau tanyain dulu, bisnis model sama produknya apa aja. Masih bisa ngikutin kan? Atau terlalu pusing nggak kan ya? Oke, nah aku mau sekarang, kalau kalian nggak mau nanya, aku mau nanya ke kalian. Peran digital content kira-kira di produk dan bisnis model ini ada yang tahu nggak ya di mana? Di B2C, di B2B, sama di B2B2C. Ada yang mau jawab? Boleh, boleh. Teman-teman. Yang mau jawab? Kalau dia mau ngomong. Kalau Diki. Diki boleh, Diki? Kalau menurut saya sih perannya itu di pemasarannya, Kak. Di bikin orang tuh jadi aware sama produk yang kita pasarin gitu. Oke, buat marketing strategi, tadi ya saya bikin ads, campaign segala macam, itu biasanya buat B2C kan ya. Jadi kalau kalian lihat ya, jarang banget ads atau campaign yang penetrasi sampai ke kita, tapi buat B2B, kan? Kayak misalnya jualan buat di Instagram, buat apa tuh, ads tuh banyaknya buat emang B2C gitu. Jadi bikin konten buat jualin B2C-nya kita gitu, kursus atau atau produknya kita gitu, buat dijual customer langsung gitu. Tapi buat B2B itu marketing strateginya different level sih. Jadi kalau B2B itu tuh secara marketing strategi itu kita jarang bikin konten bahwa oke, biarkan institusi kamu pakai LMS kita gitu, terus diiklanin di Instagram atau di mana, itu jarang banget ya. Jadi lebih banyak kalau sebagai konten gitu, digital konten, buat marketinginnya, buat B2B itu kita minim di sana gitu. Kalau buat bikin digital konten buat B2B, buat marketing itu kita jarang bikin sih. Jadi karena mereka lebih banyak via partnership gitu, via langsung via sales gitu. Jadi orang mendatengin kampus, mendatengin perusahaan, nawarin kita punya platform ini, dia pakai ini segala macam, itu biasanya nggak pakai digital content gitu dikit. Kalau buat di B2B secara marketingnya, yang aku tahu ya. Aku nggak tahu kalau di luar lain, kalau di yang lain ada juga sih iklan-iklan buat B2B. Yang lain, ada yang mau tahu gitu, peran digital content ada di mana? Belum? Oke, karena 11.49, aku kasih tahu aja ya.
Jadi kalau buat di B2C mungkin udah clear kali ya teman-teman, bahwa karena yang dijual emang kontennya gitu kan ya. Jadi emang digital konten di sini emang berperan penting banget, karena ya kita jualan apa kalau nggak ada kontennya gitu. Kita jualan apa kalau nggak ada video pembelajarannya. Kita jualan apa kalau nggak ada e-booknya. Kita jualan apa kalau nggak ada live class-nya. Nah, live class tuh, di live class tuh biasanya teman-teman digital konten kalau di sekolahmu kita bakal ngemas presentasinya gitu, kayak slide presentasinya kita bikin semenarik mungkin ada games kalau kalian mungkin kuliah pernah pakai Quizizz atau platform-platform games gitu, kita juga bikinin games dalam buat live class-nya gitu, quiz dalam live class itu bisa kita bikinin pakai platform kita sendiri gitu, nggak pakai platform Quizizz segala macam. Kahoot itu mungkin Kahoot lebih top of mind kayak buat teman-teman, kayak Kahoot gitu, itu kita bikinin itu juga gitu buat di live class-nya gitu. Terus banyak banget yang kita bikin di B2C ini. Nah, buat B2B konten ini tuh gimana sih? Kalau marketing aja enggak, terus marketplace juga emang kita bikinin konten ya buat orang lain gitu, atau kita bikin buat learning management system Google Classroom, kita bikin konten apa. Nah, kalau kalian tahu gitu, mungkin nanti kalau ada kegiatan LMS tertentu, kadang digital content itu dijual sebagai paket gitu. Jadi kamu beli Google Classroom, beli administrasinya, kamu juga dapat bonus konten-konten pembelajaran biar kamu nggak usah ngajarin ulang gitu. Jadi misalnya Google Classroom kayak sekolahmu gitu di LMS-nya, kalau lo beli LMS sekolahmu, dia bakal dapat konten-konten K-12 gitu. Jadi dari SD sampai SMA, jadi guru-guru nggak usah bikin video lagi, bisa tinggal nyemot aja. Itu juga hal yang sama dilakuin sama ruang kelas dari ruang guru juga. Dia sama ya, dia jualan LMS, dia juga kasih bonus kontennya gitu. Biar guru-guru tinggal, ya udah, aku nggak usah bikin video lagi, tinggal masukin videonya ruang guru ke LMS gitu. Itu buat LMS. Terus buat marketplace, kadang ini adalah beberapa edtech ya, kayak Udemy, LinkedIn juga sama. Itu selain jadi tempat jualan, kita biasanya bundling sama bantuin lembaga kursus buat bikin videonya gitu, buat bikin konten pembelajarannya, karena beberapa lembaga kursus itu yang kecil-kecil, dia nggak punya source, dia nggak punya sumber daya buat bikin konten yang bagus ya gitu. Nah, kalau buat bikin konten doang kan bisa ya, tapi buat yang bagus tuh butuh dana yang besar, butuh jumlah manpower yang banyak, dan bakal lebih murah kalau dia beli aja gitu ke PH atau ke edtech. Edtech juga kadang-kadang sebagai PH ya. Jadi kalau kalian tahu, ruang guru Zenius juga dia B2B-nya jadi PH juga gitu. Jadi teman-teman production di sana disuruh ngerjain konten buat institusi lain gitu, terutama biasanya buat pemerintahan gitu, atau buat kalau di marketplace dia ya ada juga di Skill Academy, kayak orang mau bikin ini, bantuin bikin kontennya, nanti revenue sharing gitu, penjualannya dipotong 50% buat biaya produksi konten gitu, segala macam. Nah, terus buat B2B2C ini sebenarnya karena dia bulk course itu, jadi sebenarnya sama aja sama kursus gitu. Jadi di digital konten itu kita bikin kontennya buat ya kursusnya itu, terus yang dibayarin sama perusahaan gitu. Oke, sebelum kita next slide, ada yang mau ditanya dulu dari yang ini? Ini ada, kita next dulu ya. Oke, jadi bisnis trennya gimana sih di edtech ini gitu, kalau kalian tertarik ya. Kalau kan ya mungkin aku nggak tahu nih, semua kan pasti punya preferensi pengennya di bisnis di mana aja gitu. Tapi di dunia education gitu, aku nggak pengen bilang education itu bisnis sih. Aku pengennya sih bilang education itu adalah ekosistem gitu, karena bisnisnya kalau dibilang bisnis nanti terkesan kapitalismenya pendidikan itu sendiri. Jadi
Oke, karena aku juga baru join di 2019 di dunia tech ini, jadi aku cuma bisa ceritain dari 2019 ke atas. Jadi kalau kalian tahu bahwa karena adanya COVID dan kita bersyukur sekali adanya COVID, gitu kalau teman-teman education teknologi, karena saat adanya COVID tuh online kursus, terus permintaan institusi buat bikinin LMS itu naik senaik-naiknya. Jadi emang profit kita di 2020 itu sangat-sangat besar, pergerakannya cepat, perkembangannya cepat banget gitu, baik itu buat B2C maupun B2B. Walaupun di B2B2C itu belum terlalu kelihatan karena karena customer langsungnya pun udah banyak banget gitu, perusahaannya langsung, customer langsung tuh udah banyak banget gitu, marketnya gede. Karena semua orang butuh, banyak yang kehilangan pekerjaan, dia butuh upskilling gitu. Jadi uang pesangonnya gitu, uang PHK-nya dipakai buat ikut online course, atau mungkin ngelihat bahwa oh kayaknya pas lagi COVID, kerjaan aku sekarang, misalnya akuntan gitu, nggak akan survive nih di masa depan, aku harus switch career gitu, banyak banget orang yang switch career, harus ikutan online digital marketing atau yang lebih ke bidang ini ya, teknologi dan digital gitu. Jadi itu tuh naik banget. Tapi di 2022 ini, kalau kalian mungkin pernah dengar beritanya bahwa Ruang Guru nggak usah berita ya, tapi sebenarnya Ruang Guru juga PHK ratusan karyawan, sekolahmu sama, Zenius apalagi, Pak Hamify apalagi sampai dia bukan bangkrut ya, sampai dia akhirnya dibeli sama Zenius gitu. Jadi emang marketnya dia turun karena sebenarnya ini sekarang sih saat ini terjadi nggak cuma di education teknologi ya. Kalau kalian lihat Tokopedia atau Shopee atau Blibli gitu ya udah pasti itu tuh semua user B2C itu udah jengah gitu sama online, udah jengah sama hal yang digital gitu. Tapi karena mungkin selama 3 tahun mereka online terus, mereka pengen banget offline gitu. Jadi store Blibli pun mulai buka retail store gitu, nggak cuma buka di marketplace di e-commerce doang. Shopee, Tokopedia belum ke sana, tapi Lazada gitu udah mulai pada buka sih kalau kalian tahu. Sama dengan education teknologi gitu, bahwa sekolahku pun buka offline kelasnya, prakerja kalau kalian tahu udah kewajibannya 70% emang praktik di lokasi, baru 30%-nya baru boleh online video gitu. Ruang Guru dia mulai Zenius kalau kalian tahu dia mulai Gayat Primagama ya kan sebagai offline kelasnya gitu. Jadi sekarang trennya lagi ke offline, cuman upcoming 5 years kita juga nggak ada yang tahu nih di education teknologi ini apakah emang orang itu lebih suka offline dan online itu nggak works atau ini efek kangen aja gitu, efek kangen 3 tahun terkekang, aku kangen hal yang offline tapi nanti mungkin tahun depan udah kayaknya enakan online ya gitu. Kita nggak tahu nih upcoming factors-nya kemana, cuman sebagai edtech gitu atau mungkin kalian yang bakal lulus 5 tahun ke depan, kalian harus bersiap gitu apakah digital ini kemakan gitu ataukah offline itu jadi new era lagi gitu. Jadi new era bahwa semuanya offline lagi gitu. Itu buat B2C. B2B itu yang awalnya cuma buat administrasi doang, buat biasanya kita kebanyakan di institusi ya, di institusi pendidikan, tapi di 2022 ini dia mulai naik malah. Dia mulai naik ke perusahaan-perusahaan, bahwa perusahaan tuh banyak yang kebalikannya sama education gitu, bahwa perusahaan tuh dia lebih banyak milih buat hybrid. Makanya dia butuh LMS buat mantau perkembangan karyawan. Jadi nggak cuma buat kursi, buat mantau kayak misalnya performance review gitu si orang ini tuh perkembangannya sejauh apa gitu, terus nilai jenjang karir gitu, bahwa apakah orang ini tuh assessment gitu, apakah orang ini tuh udah siap buat jadi manajer, apakah udah siap buat jadi senior manager gitu tuh. Assessment gitu tuh dari HR itu udah mulai masuk ke LMS gitu. Jadi bisnisnya lebih ke assessment sama lebih ke LMS-nya lebih kompleks lagi gitu, nggak cuma buat administrasi tapi juga buat
assessment gitu buat penilaian kepribadian, apakah orang ini sudah cocok nggak sih di kerjaan ini atau emang harus dimutasi ke bidang divisi yang lain gitu. Itu sekarang LMS lagi ngarahnya ke sana gitu, dan itu juga sama ya, kita masih belum ada top of mind-nya, jadi semua education teknologi lagi berlomba-lomba untuk jadi top of mind di sana gitu. Nah terus yang paling banyak lagi adalah B2B2C gitu, bahwa aku nggak tahu ini karena apa gitu, reason-nya karena apa, tapi di sekolahmu sendiri ini jadi profit paling besar gitu, karena baik itu pemerintahan, baik itu lembaga perusahaan swasta, itu tuh banyak banget yang punya daya beli. Mungkin daya belinya selama COVID kan dia menurunnya perusahaan daya belinya, tapi setelah COVID mungkin udah selesai, daya beli mereka naik, jadi uang buat upskilling karyawannya, uang buat CSR-nya itu tuh udah gede banget gitu, segede-gedenya gitu. Kalau aku pengennya share sih, cuman nggak boleh sama kantor, itu gede banget. Itu jadinya emang bisnisnya kebanyakan education teknologi lagi fokus di B2B2C itu kalau kalian tahu. Jadi kan kursusnya nggak laku, kita jual ke orang langsung nggak laku, ya udah kita jual ini ke perusahaan, intinya gitu sih. Gitu buat bisnis trennya, cepet aja. Terus kalau learning content trennya sendiri itu kita masuk ke edutainment. Jadi kalau edutainment itu apa? Jadi kalau kalian lihat bimbel gitu, kalau kalian ikut bimbel zaman dulu gitu, kalau zaman aku bimbel tuh di kelasnya ya udah gini aja gitu, kelasnya simple. Sekarang tuh semua kelas tuh pengen Instagramable gitu, jadi orang bisa foto-foto di kelasnya, bisa posting sesuatu karya gitu. Jadi nggak cuma edukasi tapi harus yang menyenangkan buat si audiensnya itu sendiri gitu. Paling gampang sih Instagramable ya. Ini ada Primagama, kafenya asik loh gitu. Gitu tuh audiens tuh lebih suka yang gitu-gitu sekarang dibanding edukasinya itu sendiri gitu. Jadi entertainment-nya bakal lebih banyak, di mana ada teacher yang jadi KOL gitu, jadi influencer gitu yang terkenal gitu, kayak oh nih di Genius tuh ada Kak siapa gitu yang terkenalnya, aku pengen nih diajar sama Kak ini gitu. Atau mungkin di sekolahmu juga ada Kak siapa gitu yang terkenal, pengen diajar sama ini, kayak di Revoyu gitu ada expertise-nya, ada apa, ada product manager-nya Gojek tuh ngajar di situ. Jadi emang kita ngebawainnya dari lebih ke teacher-nya itu siapa, itu bukan brand-nya itu sendiri gitu. Masih ke arah sana gitu, kayak jualan film lah ya, masih ke siapa sih yang main gitu, atau siapa sih sutradaranya, bukan tentang apa sih ceritanya gitu. Masih ke arah sana gitu, pakai star system. Terus gamification itu masih tetap jalan. Portfolio base gitu, kalau kalian tahu putusan Nadiem Makarim yang baru gitu, buat K-12 juga portofolio ini tuh project base itu tuh jadi apa ya, jadi yang dipengenin juga sama audiens, bahwa nggak pengen cuma nilainya bagus tapi punya portofolio. Apalagi sekarang persiapan kuliah ke luar negeri tuh lagi naik-naiknya, jadi orang berani bayar mahal buat asal anak aku dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi atau mungkin yang kuliah ke luar negeri sekarang pun itu tuh lagi, aku nggak tahu ya, marketnya lagi naik banget nih. Anak-anak Indonesia yang pengen kuliah ke luar gitu lagi naik banget. Mungkin efek influencer juga kayak Jerome gitu, ada banyak gitu ya yang ke luar negeri. Jadi orang-orang lebih aware bahwa kesempatan satu banyak gitu. Terus buat di jenjang karir itu tadi Indira udah ceritain bahwa certification itu jadi keharusan. Ini baru yang dilihat adalah siapa lembaganya, apakah lembaga ini kayak sertifikatnya kredibel gitu buat dipakai ngelamar ke perusahaan. Sekolahmu kerjasama sama Microsoft buat ngeluarin sertifikat gitu kan, oh Microsoft nih gitu sertifikatnya, jadi orang kredibel lah gitu sertifikatnya. Atau mungkin Revoyu atau Binar gitu, dia udah berani bikin sertifikat sendiri karena orang perusahaan tahu bahwa lulusan dari sana bagus gitu. Job guaranteed yang tadi aku bilang, bahwa kamu ikut di sini, rata-rata orang tuh ikut kursus tuh bukan pengen upskilling, tapi pengen dapat kerja. Jadi ya saat ada job guaranteed itu orang lebih tertarik buat masuk ke sana. Ini team based itu buat K-12, science, teknologi, art, math, kayaknya apa ya aku lupa. Jadi
kita udah nggak lagi pakai IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita bakal kebanyakan sih di level SD ya, itu lebih kompleks gitu, beneran kita package itu kontekstual gitu, nggak lagi terpisah sama level. Tapi kalau di SMP SMA, putusan Pak Nadiem baru banget, jadi aku belum tahu nih dampaknya ke market gimana buat sistem base ini gitu. Itu aja dari aku. Boleh mau nanya dulu sebelum, nggak tahu nih, opportunity kalian ada di mana? Ini saya nggak akan jawab, tapi jadi bahan refleksi aja di dunia business education yang kayak gitu, kalian tuh bisa, kayaknya aku tertariknya buat di sini ya, gimana ya gitu. Gitu aja. Thank you. Ada masih buka sesi pertanyaan sih Pak Yusuf ya. Waktunya masih boleh kan ya? Iya, masih Mas Batara, masih boleh. Silakan teman-teman. Nanya-nanya. Udah ngebut di akhir ya. Aku kira slide aku dikit, nggak cukup sejam. Taunya panjang juga ya. Iya. Tadi kalau saya lihat yang terakhir-terakhir itu sudah mulai teknis ya. Jadi mungkin harapannya teman-teman juga bisa dapat gambaran seperti apa edutech di zaman yang sekarang, perkembangan bisnis di dalam sini itu seperti apa. Bahkan tadi Mas Batara juga membuat pertanyaan ya, kira-kira peluangnya itu di mana? Nah, ini menarik banget nih buat dibahas lebih lanjut nih. Silahkan yang ingin bertanya atau diskusi kan teman-teman dari pendidikan juga ya, pendidikan bisnis dan juga pendidikan bahasa Jerman. Jadi kalau lihat penjelasan dari Mas Batara nih jadi menginspirasi, harapannya bisa seperti itu. Sudah ada Diki, silahkan Diki. Boleh Diki. Izin bertanya Kak, saya mau nanya bagaimana cara nentuin positioning konten produk kita gitu. Jadi kayak di dalam konten itu apa yang pengen kita masukin, kayak jenis fontnya itu apa, terus warna dari kontennya itu, background-nya dan segalanya, supaya diingat kalau konten produk A itu kayak gini loh kerangkanya gitu Kak. Terima kasih. Itu dua pertanyaan, yang satu global banget, satu teknik banget ya. Kayak tentuin produk kita di mana tuh pertanyaan yang global banget gitu. Kalau terus tentuin fontnya apa itu terlalu detail. Coba aku coba jawab ya. Pertama gitu, aku nggak tahu nih kalian bakal bayar tugas sampai Yusuf, tapi ada namanya bisnis canvas. Jadi sebelum teman-teman brand atau sebelum teman-teman marketing itu bikin logo gitu, minimal bikin logo atau bikin font yang mau aku sampaikan apa, itu tuh biasanya bergerak dari, tadi aku bilang, semuanya tergerak dari siapa sih audiens kita. Audiens kita tuh personanya gimana gitu, dia sukanya apa, dia sukanya hal-hal yang fun gitu, yang cute, atau mungkin yang elegan gitu, businessman gitu. Itu tuh kita harus tahu dulu. Jadi kita nggak usah mikirin kompetitor dulu tuh, Diki. Pertama kita pikirin target audiens kita siapa, itu yang pertama. Baru saat kita udah, misalnya target audiens kita sama nih sama kompetitor, baru kita cari diferensiasinya gitu. Kita cari bahwa misalnya karirmu gitu, karirmu by sekolahmu, target audiensnya sama nih banget sama Revoyu gitu misalnya. Sama-sama orang di umur 25 sampai 30-an yang mau banting setir, penghasilan sekarang di 10 juta sampai 15 juta, pengennya terlihat elegan gitu, terlihat bahwa dia tuh berwawasan tinggi, pengennya high class gitu, walaupun gajinya cuma 10 sampai 15 juta. Itu tuh mungkin tuh targetnya sama. Nah, kita baru cari diferensiasinya gitu. Diferensiasinya, kita masukin brand kita tuh pengen dilihat orang sebagai apa. Apakah sebagai misalnya, kalau aku nggak tahu ya Revoyu kayak gimana, cuman kalau sekolahmu dia mau sisiin bahwa karirmu itu jadi bos gitu, jadi manajer atau jadi mentor yang mengayomi. Jadi turunannya adalah, kalau kalian tahu archetype of content writing,
Jadi ada banyak, aku mungkin bakal share itu di next pertemuan saya. Archetype-nya jadi ada sage, ada yang pokoknya ada yang wise, ada yang ceria, ada yang apa. Nah, kita ngambilnya yang wise gitu sekolah karirmu. Nah, si wise itu baru kita turunin tuh Diki ke warna-warna apa sih yang bisa nunjukin bahwa kita tuh seorang yang bijaksana. Font-font seperti apa sih yang bisa kita turunin itu buat ngeliatin bahwa kita tuh bijaksana tapi nggak galak gitu misalnya. Nah, itu tuh itu technical banget gitu Diki. Itu pelajarannya mungkin kalau di film juga kita ada teori warna, ada juga teori font gitu, bahwa font itu dampaknya apa ke user, ada penelitian ya segala macam. Itu yang itu tuh dan itu sangat-sangat apa ya, ngefek ke psychological audience buat ngerasa ini brand aku banget gitu Diki. Ini gitu kali, aku nggak bisa jawab teknikal banget karena memang teknikal gitu, harus apa ya, harus ngasih ada berapa risetnya, tapi mungkin glimpse-nya kayak gitu Diki. Gimana? Cukup terjawab nggak? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Tadi ada satu lagi ya yang resen. Tadi ada Ahmad ya? Oke, ada Ahmad. Nah, boleh. Silakan Ahmad Syarif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya ada 3 macam, seperti business to business, business to consumer, business to consumer. Nah, pada saat ada di B2B2C, kan ada tuh contohnya tadi katanya seperti misalnya platform belajar yang menargetkan sebuah SMA. Nantinya SMA tersebut Yang belajar membayar siswanya. komite agar dipakai oleh anak. Nah, untuk menutup kerugian apabila terjadi, apakah sekolah tetap mengeluarkan komite yang lebih atau pemerintah yang membayarnya? Bentar, aku nggak ngerti kerugiannya. Maksudnya gimana ya? Ahmad. Misalnya kan tadi sudah dijelaskan kan, katanya business to konsumen itu kalau misalnya contohnya kan misalnya platform belajar menargetkan SMA. Nanti SMA itu bayarnya pakai duit komite gitu ke platform itu. Nah, itu kalau misalnya duit komitenya kurang, oke. Bagaimana dana selanjutnya untuk dibayarkan ke platform itu? Oke. Jadi nggak konsepnya bukan konsep B2B2C itu bukan kayak aku kerjasama sama sekolahmu, semua siswa bisa pakai gitu kan, misalnya ngasih kode gitu kan. Nah, terus baru bayar belakangan di mana berarti total yang pakai itu dari 300 ada 200 yang pakai, berarti aku bayar 200. Ternyata mahal ya. Sebenarnya konsepnya nggak gitu Ahmad. Jadi konsepnya lebih dibayar duluan. Jadi biasanya nih di bulan-bulan kemarin gitu, di bulan November atau September ini tuh institusi itu bikin anggaran keuangan kan ya gitu buat tahun ke depan. Nah, dari situ udah kelihatan gitu, ini aku ada nih anggaran buat LMS gitu, atau ada anggaran buat ngasih kursus. Jadi dari awal udah ditentuin, aku bakal ngasih buat 200 orang, harganya segini gitu Ahmad. Jadi bukan yang bayar belakangan gitu. Jadi harganya berapa, jumlah murid yang ikut berapa, itu semuanya ditentuin di awal. Biasanya di bulan-bulan sekarang nih lagi sibuk-sibuknya anggaran ini ya, ngejar-ngejar institusi buat masuk dong produk kita di anggaran dasar kamu gitu deh, di anggaran keuangan kamu gitu Mas. Cukup terjawab. Jadi nggak mungkin kurang bayar sih. Baik, terima kasih. Paling telat bayar sih seringnya. Jadi emang anggarannya udah turun tapi dibayarnya ya standar ya, kadang pemerintahan atau institusi gitu, bahkan perusahaan swasta pun kita baru dapat bayarannya mungkin 6 bulan atau 7 bulan gitu dari MOU pertama gitu. Tapi ya yang penting dibayar sih sebenarnya kalau kita. Oke. Mungkin kalau ini tuh jadi seperti lebih ke arah B2B juga dong Mas ya? B2B, nah kalau tergantung produknya tadi Pak Yusuf. Kalau LMS kan berarti B2B aja, tapi kalau kita jualan misalnya apa yang terdekat gitu, kita kerjasama sama
Kemenak gitu buat bikinin pelatihan guru-guru madrasah gitu kan. Nah, kan penerimanya ya guru-guru madrasah, tapi yang bayarin Kemenaknya gitu. Jadi dia bayar buat ngikutin 1.000 atau 10.000, 600.000 sih sebenarnya, 600.000 guru madrasah se-Indonesia buat ikut kursus di sekolahmu gitu. Dibayar di awal gitu. Jadi udah ada targetnya gitu. Jadi B2B itu Kemenak, tapi yang ngerasain kursusnya itu B2C gitu. Nah, untungnya apa dari B2C ini? B2B2C adalah selain kita dapat market Kemenak, kita juga dapat customer gitu, dapat customer. Oh, customer jadi aware ada sekolahmu ya. Jadi bisa aja si guru madrasah itu tuh ngiklanin lagi tuh buat muridnya, kamu beli deh sekolahmu gitu. Itu beda banget sama B2B yang emang beda, kita kerjasama sama perusahaan dong, kita nggak ada peluang marketing lebih jauh lagi gitu dibanding B2B2C gitu. Gitu Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Iya. Nadifa boleh? Nadifa? Oke, izin bertanya, Kak. Kan tadi kalau misalkan Pak Hamifa itu penggunanya menurun drastis sehingga bangkrut dan perusahaannya itu dijual ya. Nah, apa kalau misalkan kita punya suatu perusahaan di bidang itu, emang lebih baik kalau misalkan penggunaannya menurun drastis, emang lebih baik kita menjualnya apa tetap bertahan dengan mengupgrade fitur-fitur yang ada atau meningkatkan promosi kayak gitu ya? Setiap company punya apa ya? Ya kalau kalian mungkin paling gampangnya punya dana darurat lah ya gitu. Sebenarnya seberapa besar dana darurat kamu itu cukup untuk bertahan hidup sebetulnya. Kebanyakan company-company atau startup gitu yang bangkrut di bubble effect kemarin adalah orang yang startup yang dana darurat, dananya itu benar-benar bergantung sama investor. Jadi marketnya itu belum punya customer, tapi uangnya dari investor. Nah, biasanya mereka langsung save mode tuh, langsung oke, save mode dulu, uang dari investor, kita bisa save mode, kita harus PHK sekian karyawan, kita nggak bikin produk dulu, kita coba jualan dulu, kita marketing, iklan kita kurangin, pokoknya gimana dana sisa investor itu tuh sisanya berapa, kita coba optimalin apakah itu bisa bertahan atau enggak gitu perusahaan kita gitu Nabila. Cuman mungkin beberapa perusahaan nggak punya dana darurat sebesar itu gitu buat survival mode 6 bulan atau setahun ke depan, atau mungkin kalaupun punya CEO-nya atau lebih ke komisarisnya ngerasa bahwa kayaknya ini perusahaan mending dijual aja deh daripada aku capek-capek survival mode gitu. Itu sebenarnya kalau ditanya mending mana, yaitu pilihan bisnismen lah, harus punya bisnis insting aja gitu, kira-kira gue bisa nih bertahan gitu atau enggak, ini gue jual aja, kayaknya profitnya lebih gede dari gue jual aja nih perusahaan daripada gue bertahan ntar malah jadi makin rugi gitu. Oke, makasih Kak. Saya nggak tahu tuh Pak Yusuf, saya bakal belajar nggak tuh insting kayak gitu tuh buat berbisnis. Dari sharing-sharing juga ya, dari sharing seperti yang Mas Batara sampaikan, atau dari penggalian kasus-kasus, nanti bisa kalian temukan ya hal-hal yang sejenis. Tapi kalau boleh sharing, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama, Mas. Ketika saya lulus kuliah, itu sebenarnya kan langsung bikin bimbel ya. Karena UNJ itu ya lingkungannya pendidikan banget ya. Jadi kalau cari tutor, kemudian juga lingkungan mitra-mitra sekolah itu banyak. Nah, jadi waktu dulu sebelum saya jadi dosen, saya buka bimbel. Nah, itu saya jalanin terus sampai saya jadi dosen pun masih bisa 2 kaki. Tapi memang ya kayak kena skakmatnya itu ketika lagi pandemi ya. Jadi sudah tahu memang sebenarnya kalau harus sudah memulai kegiatan-kegiatan online, edtech seperti yang tadi Mas jelaskan, tapi karena sudah nggak fokus lagi ke situ ya, minim untuk fokus ke bimbel, lagi kuliah S3 juga. Saya pikir daripada
mahal dibayar sewa gedungnya ya, kemudian ditagih-tagih investor untuk profitnya ya. Ya udah saya pikir ditutup aja gitu daripada nambah beban kan ya. Mungkin suatu saat kalau misalnya modal secara bukan cuma dana ya, tapi persiapan-persiapan lainnya itu lebih matang, saya pikir itu lebih layak lagi untuk buka. Menarik, menarik. Gitu-gitu nggak bisa. Semangat nggak bisnis. Aku sih belum berani ya. Sampai sekarang jadi karyawan aja. Kalau saya lihat memang ini peluang di B2B ya, kalau saya sekarang ngerasain juga di kampus, kalau memang mau sustain lebih lama, poin B2B-nya ini dan juga B2B2C ini ya, itu memang harus kuat ya. Jadi Betul. kalaupun di masa-masa pandemi tadi mau nabung, mau punya dana darurat ya, kalau B2B ini kan sistemnya gelondongan ya, langsung besar gitu Mas. Saya sendiri ngelihat kalau kampus kerjasama dengan mitra itu anggarannya bisa ratusan juta, miliaran. Nah itu dengan kegiatan yang online sifatnya, pelatihan-pelatihan online ya. Jadi lebih menjanjikan. Kalau B2C kan buat bangun brandnya aja sudah susah ya kalau dilihat kayak tadi Primagama dan sebagainya yang memang sudah mapan di bimbel tapi dengan kondisi yang sekarang ternyata mereka kesulitan juga. Iya, gitu sih. Jadi emang bangun bisnis juga. Nanti kalau kalian bikin bisnis apapun ya, kalau emang mau nyari uang ketengan gitu ya berarti B2C gitu kan. Tuh kalau mau kayaknya pengen nyarinya uangnya langsung gede, koneksi kalian banyak, bisnisnya ke taksi mending ke B2B sih, bisnis apapun itu gitu. Kalau punya modal dan koneksi yang cukup ya gitu. Karena emang modal koneksinya ini nih B2B itu yang memang harus kuat. Iya. Produknya sendiri. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, diskusi ya? Mungkin ada yang mulai kepikiran ya mau fokus bisnis di bidang pendidikan atau minimal bisa cari-cari sampingan. Karena kalau boleh share juga Mas, ini isu yang terkininya ya kalau saya lihat dari di lingkungan Kemdikbud itu kan kalau kita lihat di arah pendidikan ini seperti kegiatan-kegiatan bimbel itu kurang hidup kalau saya lihat karena orientasinya udah bukan lagi nilai kan ya. Jadi nggak terlalu dipaksa nilai itu harus bagus. Apalagi sekarang mata kuliah yang hafalan juga nantinya sudah nggak ada lagi gitu ya di ujian-ujian masuk kampus. Itu tentu juga akan jadi tantangan sendiri. Nah, kira-kira tadi kalau teman-teman nih mau buka bidang pendidikan itu yang lebih memungkinkan itu yang seperti apa gitu. Jadi kalau di zaman saya dulu kan ya guru privat dibutuhkan ya, ngajar-ngajar di bimbel itu kerjaannya anak UNJ itu saya lihat perputaran uang itu banyak di sana gitu. Nah, kalau menurut Mas kira-kira gambaran ke depannya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya ini udah aku share ya. Jadi bahwa trennya sekarang tuh ke portfolio base. Jadi persiapan masuk kuliah gitu ke luar negeri itu tuh sekarang tuh nggak cuman include sama latihan IELTS atau TOEFL gitu, tapi juga sama connecting sama beberapa LSM sosial. Jadi kan kadang aku butuh portofolio kegiatan organisasi atau butuh portofolio pemberdayaan masyarakat di daerah mana, itu tuh beberapa education teknologi itu tuh sediain itu berbayar gitu, Mbak. Ini kamu bisa bayar 1 juta, kamu bakal aku ikutin ke kegiatan sosial di Sumbawa gitu atau di mana gitu. Terus sekarang tuh udah ke sana gitu arahnya. Nggak cuman ya siapin wawancara, interview atau mungkin tes bahasa Inggris, udah nggak ke situ lagi, tapi banyak banget portofolio. Gitu juga sama SD SMP sih yang udah terasa STEAM base-nya bahwa ikutan project gitu, bahwa bikin
bukan karya ilmiah ya, lebih ke bikin ya karya ilmiah tapi ada bendanya, nggak tahu karya ilmiah, terus bikin ikutan diajakin ikutan kompetisi kemana, atau mungkin malah edtech-nya sendiri bikin kompetisi gitu buat jadi portofolio anak-anak yang ikut di sana gitu. Jadi arahnya ke sana. Nah, kalian bisa sebagai nggak tahu, kalau kan kalian bukan pengajar ya, kalian kan dari bisnis ekonomi ya. Tapi kalau sebagai guru itu peluangnya selain mata pelajaran gitu, kalian bisa jadi mentor gitu, mentor buat ngembangin proyeknya dia, ngembangin portofolionya dia, atau mungkin kalau kalian yang senang sama sosial, kegiatan sosial gitu, organisasi juga, kalian bisa connectivity gitu, connect murid sama organisasi atau sama perusahaan buat internship gitu, buat magang atau buat apa gitu, buat di mana kalian bisa, karena yang magang-magangnya kalau kalian tahu, perusahaan tuh sekarang udah agak males ngurus anak magang. Jadi ada beberapa guru atau fasilitator yang emang di-hire sama perusahaan buat ngurusin anak magang gitu. Jadi kebayang. Jadi yang ngajarin anak magang tuh bukan manajernya atau bukan supervisinya, tapi ada fasilitator dari edtech yang nemenin dia selama magang gitu, sampai dia bisa jadi senior staff atau apa gitu. Jadi peluangnya lebih lebih kontekstual lagi. Jadi kalian nggak boleh menguasain suatu ilmu ya teoritis aja gitu. Jadi kalian harus ya tahu gitu bahwa di dunia itu kebutuhannya buat portofolio, buat kerja atau buat kuliah tuh butuhnya apa sih anak-anak. Kalian harus lebih luas lagi sih kalau kata aku ya, nggak boleh cuman kayak bahasa Jerman ya udah jago bahasa Jerman, tapi mungkin kalian harus kenal sama beberapa LSM yang dari sana gitu, Jerman atau apa gitu, budayawan biar bisa provide itu ke murid kalian. Menarik. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan ya, Mas. Oke, thank you. Ya, jadi teman-teman tadi kalau kita lihat sudah tergambar ya gambaran peluang-peluang bisnis khususnya di bidang pendidikan itu seperti apa. Jadi kalau saya lihat dari tugas untuk bisnis masa depan kalian itu masih sangat beragam sekali ya yang kalian sampaikan. Nah, ini mungkin nanti bisa lebih dikerucutkan lagi nih ke dalam bidang-bidang di pendidikan ya, baik pendidikan bisnis maupun pendidikan bahasa Jerman. Mungkin nanti kalian untuk sekarang belum ada penugasannya, tapi kalian bisa berpikir ya, searching sampai nanti kita mulai ke dalam kegiatan proyeknya, nanti bisa dilihat lebih lanjut di Google Classroom-nya seperti apa detail teknisnya. Tadi yang seperti yang Mas Batara bilang juga akan ada ya bisnis model canvas-nya, ice breaking-nya juga ya untuk idenya ya. Tapi itu nanti kita lakukan di pertemuan berikutnya. Pekan depan itu kita akan belajar lebih teknis ya Mas Batara ya, mini workshop. Iya, lebih teknis. Cuman aku belum mutusin apa sih. Kayak kalau kalian mau request boleh sambil aku mikir-mikir mau apa gitu workshopnya. Kayak itu boleh bantuin gitu. Oke, siap. Jadi harapannya itu kalau dilihat ya, tadi kan kalian mendapatkan info di dunia pendidikan tingkat Pak Yusuf suaranya hilang atau aku aja? Aku ya yang suaranya hilang. suara saya terdengar? Terdengar ya, sorry. Sudah dengar. Habis baterai juga ya. Iya, tadi seperti yang Mas Batara bilang sudah mulai ke arah team based, portfolio based. Kalau saya lihat di kampus juga demikian. Jadi kakak-kakak kalian yang sudah mengalami kampus Merdeka belajar tahun lalu, itu saya lihat menariknya Mas. Sekarang ini tadi
mahasiswa itu belum lulus tapi sudah pada kerja gitu. Apalagi kan pembelajarannya sudah hybrid, kebanyakan juga online ya. Jadi saya lihat mereka yang semester lalu magang, semester sekarang ini sudah di-hire sebagai tenaga karyawan tetap ya di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi sambil ngerjain skripsi sambil kerja. Nah, itu udah jadi tren baru lagi yang saya lihat ini perkembangannya sangat cepat. Jadi bukan hanya nilai yang ditargetkan, tapi apakah kalian bisa beradaptasi nih dengan perkembangan dunia yang ada sekarang ini. Jadi minggu berikutnya kita akan belajar lebih teknis. Harapannya bisa mendapatkan mini workshop dari Mas Batara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan perdana ini di kegiatan praktisi mengajar. Untuk teman-teman yang terlambat atau terkendala join, untuk ini ya fokus ke diskusinya, nanti bisa lihat di recordingnya. Mungkin itu saja dari Mas Batara. Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, aku butuh foto akhir sesi ya buat dokumentasi logbook. Oke. Teman-teman, kita masuk ke sesi dokumentasi lagi. Bisa tolong on cam. Ini jadi kelasnya sifatnya paralel, Mas. Jadi yang awalnya itu kita ini ada 2 kelas tapi dijadikan 1, kira-kira begitu. Ini masih ada juga teman-teman yang belum bisa join karena keterbatasan kapasitas Zoom. Nanti saya coba carikan alternatifnya untuk pekan depan. Silakan teman-teman bisa on cam lagi. Ami, bisa bantu lagi, Ami? Mohon maaf Pak, saya sudah pindah device menggunakan ponsel Oke. karena laptop saya agak ngeblank tadi. Ada yang bisa bantu? Saya bisa bantu, Pak. Oke, Nadifa, tolong bantuannya. Sudah siap ya? Bisa tolong bantu hitung, Nadifa. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Ya, terima kasih, Nadifa. Terima kasih, Mas Batara. Mungkin Sama, kita tutup karena tadi dibuka dengan baca doa. Kita tutup juga dengan baca doa, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama.